Sahabat SB, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ada di sebuah tanjung kecil di utara kota Oulu, kira-kira 32 km, namanya Vilniemi. Jika ada tempat ini, sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan sebelum saya memulai video hari ini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Salomo lebih dari 3000 tahun yang lalu kira-kira di Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya ketika kita belajar, kita mengingat dengan baik bahwa hikmat yang kita punya dari Tuhan, dan dari situ kita punya semangat untuk bisa belajar yang lebih baik. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini berhubungan dengan perubahan yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Topik yang menurut saya cukup menarik gitu ya, dan kita bisa melihat hal apa yang kita bisa harapkan dari situ gitu ya. Pas kebetulan saya ada di luar, ada program gitu ya, belajar tentang berbagai macam jamur yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan gitu ya. Nanti akan saya bagikan beberapa foto-fotonya supaya sahabat SB juga bisa melihat bagaimana jamur yang ada di Finlandia. Jika Anda belum terdaftar di channel SDP gitu ya, maka ini mungkin waktunya untuk mendaftar, karena di situ Anda akan mendapatkan update yang bisa dipakai untuk mengembangkan diri ya. Sampai hari ini gitu ya, PTN masih menjadi sebuah primadona begitu ya. Menjadi mahasiswa sebuah PTN, apalagi PTN besar, PTN favorit begitu, adalah sebuah kebanggaan tersendiri yang didapat lulusan SMA atau lulusan SMK gitu ya, yang bisa menyandang mahasiswa PTN tertentu yang bonafit, terkenal, favorit di Indonesia. Dan animo orang gitu ya untuk masuk ke PTN yang begitu tinggi ini dengan berbagai macam tes yang harus dilewati, memunculkan ide bisnis baru yang ditangkap gitu ya oleh banyak LBB, lembaga bimbingan belajar, dan mereka menyediakan berbagai macam kursus, berbagai macam tutorial, training, dan persiapan yang bisa dipakai gitu ya untuk menembus gitu ya lubang jarum PTN ini, sehingga lulusan SMA, lulusan SMK juga bisa menjadi mahasiswa PTN tertentu yang difavoritkan. Dan kita tahu bahwa model-model tes yang dipakai di PTN seperti apa, dan itu disesuaikan. Para LBB ini, para pengelola LBB ini menyesuaikan training dan tutorial yang diberikan ini supaya anak didiknya yang belajar di LBB itu, mereka bisa menembus lubang jarum itu dan bisa masuk ke PTN yang diharapkan. Kalau kita bicara tentang PTN, kalau kita bicara tentang SNMPTN, maka model lama yang dipakai gitu ya, itu adalah model berdasarkan kelompok studi. Jadi ada kelompok studi sains, kelompok studi humaniora, dan campuran. Jadi gabungan gitu ya antara IPA dan IPS. Kemudian ada tes yang namanya tes kompetensi akademik dan tes potensi skolastik. Ide besarnya adalah lulusan SMA dan lulusan SMK yang ingin masuk ke PTN, maka mereka harus memilih dulu. Mereka memilih kelompok sains yang mana? Memilih kelompok sains atau kelompok humaniora atau campurannya. Kemudian ada tes kompetensi akademik untuk melihat bagaimana kompetensi secara akademik. Kemudian ada tes potensi skolastik, itu nanti akan kita bicarakan. Dan secara umum sebenarnya walaupun tes itu ada diselenggarakan di dalam kelompok studi sains, tapi sebenarnya fokusnya pada hafalan. Kok bisa begitu ya? Karena ketika kita bicara tentang kelompok studi humaniora yang memang banyak hafalannya katanya begitu,
masuk akal. Tetapi ketika kita bicara tentang kelompok sains, orang mengatakan tidak mungkin sains itu hafalan. Saya mengatakan di dalam SNMPTN model lama, sains itu hafalan. Kok bisa begitu? Karena ada banyak cara cepat yang dipakai. Cara cepat itu seperti saya bahas di dalam video yang sebelumnya, cara cepat sangat-sangat menekankan pada hafalan. Sehingga saya bisa mengatakan model lama SNMPTN ini fokusnya pada hafalan. Ketika kita bicara tentang ujian SNMPTN yang mode yang lama gitu ya, dengan mode yang banyak hafalan dan sebagainya, maka apa dampaknya? Yang pertama adalah LBB ternyata gitu ya, LBB itu dianggap lebih lebih bermanfaat dari sekolah gitu ya. Karena sekolah tidak menjamin seorang lulusan SMA, SMK bisa masuk ke PTN, tetapi LBB ini berani menjamin gitu ya. Jadi LBB lebih diminati dari sekolah. Kemudian persaingan LBB menurut saya sudah masuk di ranah yang tidak sehat. Kenapa demikian? Karena ada istilah saling menjelekkan, ada istilah ini rahasia hanya di lingkup kita saja begitu. Kemudian di tingkat sekolah, mata pelajaran yang tidak terkait dengan UTBK SNMPTN itu tidak diperhatikan. Mohon maaf buat guru sejarah, karena tidak berhubungan gitu ya, tidak dipakai sebagai salah satu bagian di dalam SNMPTN, maka diremehkan. Dan kita tahu bahwa masuk LBB itu biaya cukup besar, sehingga tentu saja LBB ini hanya eksklusif gitu ya untuk golongan ekonomi tertentu, untuk golongan mereka yang sanggup membayar biaya yang relatif mahal untuk belajar di LBB. Ketika saya menyampaikan bahwa SNMPTN mode yang lama itu lebih banyak ke hafalan, masuk akal ketika kita bicara kelompok studi humaniora. Tetapi bagaimana dengan sains? Tidak masuk akal gitu ya. Tapi saya sudah jelaskan tadi bahwa hafalan yang ada, hafalan yang saya maksudkan di dalam kelompok studi sains ini berhubungan dengan cara cepat yang banyak dipakai dan banyak dipromosikan dan menjadi ujung tombak promosi LBB terkait dengan masuk ke PTN. Cara cepat ini ada aturannya begitu ya. Jika begini maka begitu gitu ya. Jika persoalannya seperti ini, maka ini cara menyelesaikannya. Orang mengatakan ya itu kan memahami, saya katakan tidak gitu ya. Cara cepat berhubungan dengan hafalan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa SNMPTN model lamanya ini fokusnya pada hafalan. Model lama, SNMPTN model lama ini menuntut yang namanya kecepatan dan ketepatan. Ketika kita bicara tentang kecepatan dan ketepatan ini, maka kita tidak lagi bicara tentang pemahaman konsep. Kenapa? Karena kalau kita menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep, prosesnya pasti agak lama. Tidak bisa cepat gitu ya. Karena agak lama ini, maka gitu ya, maka dimunculkanlah gitu ya cara cepat yang bisa dengan instan mendapatkan jawabannya. Dan itu terjadi selama ini di dalam tes masuk di PTN. Dan saya menduga gitu ya, hal ini juga yang coba dihindari oleh Mas Menteri Nadiem Makarim supaya gitu ya, supaya konsep itu benar-benar dimengerti dan benar-benar dipahami dengan baik. Selama ini LBB dianggap sukses gitu ya, mengantar calon mahasiswa masuk ke PTN. Dan sekolah dianggap punya kontribusi yang terlalu kecil. Jadi sekolah hanya sebagai sebuah institusi yang mengeluarkan ijazah, bukti kelulusan dari SMK, dari SMA. Tetapi sekolah dianggap tidak mengantar lulusannya bisa masuk ke PTN. Oleh karena itu muncul asumsi, kalau gitu sekolahnya diganti aja dengan LBB begitu. Dan menurut saya tidak mungkin diganti dengan LBB. Karena LBB ini bicara apa? Bicara sesuatu yang instan. Bicara sesuatu yang tidak perlu proses yang rumit gitu ya.
disederhanakan dalam tanda kutip dan biayanya cukup besar. Itu yang terjadi. EBB selama kita bisa membayar biaya yang diminta oleh pengelola EBB, maka keluarga-keluarga bisa mengirimkan anak yang kasar dan belajar. Bukan belajar sih, di training, dipersiapkan, diberikan tutorial untuk bisa mendapatkan tips dan trik gitu ya, untuk menembus lubang jarum sehingga mendapatkan tempat atau status sebagai mahasiswa sebuah PTN. Nah, di dalam model baru ini gitu ya, dalam model baru ini maka tidak ada lagi UTBK kelompok studi. Tidak ada lagi kelompok studi sains, kelompok studi humaniora, dan campuran. Tidak ada lagi. Kemudian tes kompetensi akademik juga dihapuskan. Fokusnya adalah pada penalaran dan bukan hafalan. Sehingga cara cepat pasti tidak laku lagi, begitu ya. Tidak laku lagi karena berfokus pada nalar, berfokus pada penguasaan konsep, berfokus pada kemampuan logika yang memang dipakai di dalam proses belajar di bangku perguruan tinggi. Dan TPS gitu ya, tes potensi skolastik. Ini berisi tentang potensi kognitif, potensi untuk memahami sebuah konsep, potensi untuk menghubungkan gitu ya, berbagai macam konsep, bubble-nya begini, bagaimana koneksinya, bagaimana hubungannya atau sama lain, bab akibat atau bagaimana seperti itu. Ada penalaran matematika, kemudian ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terkait dengan hal ini, kok masih ada matematika? Saya mengatakan bahwa sebenarnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari presentasi Mas Menteri gitu ya, matematikanya tidak berbicara tentang integral double 3 begitu ya, inverse matrix order 3, tidak gitu ya. Tetapi penalaran matematika sederhana yang menggunakan logika juga. Literasi bahasa Indonesia penting gitu ya, karena selama saya memeriksa buku skripsi mahasiswa banyak coretan gitu ya, karena kemampuan bahasa Indonesia juga rendah, juga kemampuan bahasa Indonesia masih ditingkatkan. Jadi itu pentingnya literasi bahasa. Nah, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya adalah mata pelajaran yang tidak terkait dengan UTBK itu tidak lagi diremehkan. Artinya guru-guru mata pelajaran tertentu tidak merasa bahwa mapel saya ini adalah mapel yang tidak bermanfaat untuk PTN, untuk masuk PTN, sehingga tidak diperhatikan oleh siswa. Dan dengan tidak adanya UTBK kelompok studi sains terutama, maka gitu ya, dugaan saya EBB bisa jadi tidak lagi diperlukan. EBB bisa jadi tidak lagi menjadi ujung tombak atau sesuatu yang diandalkan oleh calon mahasiswa untuk bisa menembus lubang jarum PTN tadi. Dan tentu saja hal ini memberikan dampak dampak pemerataan buat semua golongan. Karena seperti kita tahu bahwa masuk EBB biaya yang cukup tinggi, dan karena tidak lagi memerlukan EBB, maka tidak ada lagi golongan yang bisa masuk EBB, golongan yang tidak bisa belajar di EBB, sehingga semuanya disamaratakan. Cukup menarik sebuah terobosan gitu ya, yang menurut saya luar biasa yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Itu yang saya ingat. Ketika kita bicara SNMPTN 2023 yang akan datang, saya melihat bahwa model tes ujian masuk yang dipakai itu lebih pas. Kenapa? Karena calon mahasiswa dievaluasi berdasarkan kemampuan nalarnya, kemampuan kognitifnya, dan literasinya. Kalau sekedar bisa menghitung dengan cepat dan tepat, menurut saya itu bukan menunjukkan kualitas seorang mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa harus bisa bernalar. Contoh gitu ya, kalau kita perhatikan demo-demo mahasiswa selama ini belum menunjukkan kemampuan skolastiknya. Faktanya lebih banyak demo yang ke arah adu otot. Contoh, ketika kita bicara tentang demo BBM, mahasiswa hanya mengatakan bahwa pokoknya pemerintah harus menurunkan harga begitu.
Itu yang disampaikan. Tetapi apa solusi yang disampaikan mahasiswa? Selain hanya pokoknya menentukan harga gitu. Pemerintah pasti punya alasan mengapa BBM dinaikkan. Tetapi mahasiswa ketika mengatakan BBM tidak dinaikkan, seharusnya mahasiswa tampil ke depan mengatakan kami juga punya solusi. Ketika BBM tidak dinaikkan, maka apa yang dapat dikerjakan untuk bisa menutup defisit anggaran dan sebagainya. Saya tidak mengerti detailnya, hitungan seperti itu. Tetapi menurut saya, pemerintah pasti sudah melakukan perhitungan-perhitungan tertentu dan akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM. Nah, di sisi ini loh, saya mau katakan bahwa skolastiknya itu, nalarnya itu, mahasiswa itu belum jalan dengan baik. Sehingga saya mau katakan bahwa model SNMPTN 2023 nanti lebih pas. Contoh lagi terkait dengan demo Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang konon gitu ya, yang konon jumlah undang-undangnya itu hampir 1000 halaman gitu ya. Ketika saya melihat demo mahasiswa yang demikian gitu ya, saya hanya berpikir gitu ya, lawong saya punya mahasiswa saja diberikan tugas untuk membaca bahan kuliah yang tebalnya 20 halaman saja sudah protes, tidak mau baca begitu. Ini undang-undang ditulis dalam bahasa hukum yang rumit gitu ya, yang untuk orang awam aja baca mesti berkali-kali, 1000 halaman. Pertanyaan saya adalah, apakah mahasiswa sudah membaca belum undang-undangnya? Mungkin sudah. Mengerti tidak undang-undangnya itu? Saya tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Karena ya kembali lagi gitu. Tanggung jawab mahasiswa untuk belajar, membaca bahan kuliahnya pun tidak dikerjakan. Tetapi ketika ada undang-undang yang 1000 halaman tebalnya itu, mereka demo. Jadi ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya reflektif gitu ya. Apakah memang semua mahasiswa yang demo terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah baca belum undang-undangnya? Ya, ada banyak demo-demo yang lain yang kita bisa perhatikan di Indonesia. Tetapi saya perhatikan bahwa demo-demo selama ini yang dikerjakan mahasiswa belum menyentuh sisi skolastik seorang mahasiswa. Saya setuju bahwa mahasiswa dipanggil untuk menjadi sparring partner buat pemerintah. Mahasiswa dipanggil untuk menjadi pihak yang bisa mengkritisi pemerintah. Saya setuju. Tetapi kalau hanya sekedar mengatakan, Pak Jokowi, kami memberikan Anda kartu kuning, seperti disampaikan oleh seorang mahasiswa beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Hanya memberikan kartu kuning tanpa usulan, menurut saya itu bukan model kritis seorang mahasiswa. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa artinya Anda tidak sekedar menyampaikan bahwa pihak yang lain salah, tetapi sebagai mahasiswa Anda harus memberikan solusi, Anda harus memberikan dasar, dan itu yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang terpelajar. Jadi di mana gitu ya aspek nalar gitu ya, aspek kognitif dan literasi mahasiswa. Dan saya menduga ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh Mas Menteri untuk memperbaiki situasi pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi saya sangat mendukung hal ini. Saya sangat bersuka cita gitu ya. Saya senang sekali ketika saya membaca berita bahwa akan ada perubahan di dalam penerimaan mahasiswa baru. Semoga mahasiswa baru yang masuk nanti bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang ini mahasiswa tidak dewasa begitu. Saya hanya mau katakan bahwa tes sebelumnya tidak bisa mengukur hal ini. Dan saya mau katakan bahwa mahasiswa saat ini terlalu banyak gitu ya, yang mengatakan bahwa ini salah itu salah, tetapi tidak memberikan solusi yang seharusnya. Terus terang gitu ya, saya punya harapan yang besar. Saya berharap banyak dengan perubahan ini. Jadi dengan adanya perubahan ini, setidaknya dunia pendidikan tinggi dapat diperbaiki. Mahasiswa juga akan tampil sebagai sparring partner dari pemerintah
yang mengkritisi kebijakan pemerintah dengan lebih dewasa, yang memberikan masukan kepada pemerintah. Bukan sekedar demo, teriak-teriak, tetapi memberikan proposal kepada pemerintah. Hei pemerintah, Anda mengerjakan sesuatu yang kurang tepat dan ini adalah solusi yang kami berikan. Lebih pas buat seorang mahasiswa. Saya hanya menduga gitu ya, dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, mungkin gitu ya akan ada celah tertentu gitu ya yang akan dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali LBB. Kita tidak tahu, kita tunggu aja bersama. Dan tentu saja evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Kemungkinan besar 2024 akan ada sedikit lagi perubahan. Dari mana? Dari belajar dari kasus yang ada di 2023 dan seterusnya. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana Anda melihat perubahan ini? Buat saya pribadi, ini adalah sebuah terobosan yang sangat menarik dan saya menantikan gitu ya, seperti apa perubahan-perubahan dikerjakan ini. Mungkin bukan sebuah perubahan yang kita bisa lihat dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang saya punya harapan yang sangat besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat gitu ya, tetap punya sukacita gitu ya, supaya kita bisa sama-sama terus saling belajar.